Transformasi dalam bentuk kebebasan Nika. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece chapter 1118 dimulai dengan menampilkan lanjutan cover story anak Oni Yamato volume ke-8 dengan judul Yamato meninggalkan ibu kota bunga sambil makan bento, di mana di chapter kali ini Yamato diperlihatkan meninggalkan ibu kota bunga dan memulai perjalanannya mengelilingi negeri Wano Kuni seperti yang dilakukan Kozuki Oden pada masa lalu. Itu sebabnya di cover story chapter sebelumnya Yamato diperlihatkan berpamitan dengan Kinemon dan Nekomamushi. Menarik. Kemudian cerita utama chapter 1118 dimulai dengan memperlihatkan Iron Robot terhempas ke dalam laut setelah serangan yang dilancarkan oleh Gorosei Topman Warqui di chapter sebelumnya. Di chapter ini ditampilkan Iron Robot sedang memikirkan Joy Boy sambil berkata, "Di mana kamu, Joy Boy? Aku pikir kamu berada di sini beberapa saat yang lalu." Wadidaw, kebangkitan Iron Robot tampaknya memang disebabkan oleh kehadiran dari gear kelima Nika. Itu sebabnya Iron Robot menanyakan di mana Joy Boy, karena di chapter sebelumnya Luffy diperlihatkan tidak menggunakan bentuk dari gear kelimanya, yaitu Nika. Marga anime begitu penasaran dengan hubungan Joy Boy dan Iron Robot atau robot kuno ini di masa lalu, karena Iron Robot diperlihatkan sangat menantikan kehadiran Joy Boy setelah sekian lama tidak bertemu. Apakah di masa lalu Iron Robot adalah senjata yang dikendalikan oleh Joy Boy, atau Iron Robot adalah makhluk yang berteman dengan Joy Boy layaknya Zunisa? Menarik ditunggu. Berlanjut, di chapter ini kita mengetahui betapa kuatnya serangan Gorosei Topman Warqui. Tandukannya mampu menghempaskan Iron Robot yang jauh lebih besar dari Oars. Tidak mengherankan Gorosei Topman Warqui dianggap sebagai Gorosei terkuat. Lalu di saat Iron Robot mulai tenggelam, denden musi spesial yang berada di dalam tubuh Iron Robot mulai rusak, dan siaran Dr. Vegapunk kembali aktif sesaat sebelum akhirnya mati total dengan kata-kata terakhir dari Dr. Vegapunk. Namanya adalah... Kemudian seluruh dunia mulai bereaksi mengenai siaran Dr. Vegapunk yang telah berakhir. Diperlihatkan banyak berbagai macam reaksi ditampilkan di chapter kali ini. Di kerajaan Arabasta, kita melihat Kohza dan Toto bersama warga lainnya sedang berbicara mengenai maksud dari pesan Dr. Vegapunk, di mana salah seorang warga Arabasta mempertanyakan dosa yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk dan nasib yang menimpa Dr. Vegapunk. Lalu kita juga diperlihatkan warga Arabasta menyalahkan Luffy karena telah menyandra Dr. Vegapunk. Lalu beralih ke Whiskey Peak, memperlihatkan Mr. Nine dan Miss Monday bersama warga lainnya berbicara satu sama lain. Salah seorang warga Whiskey Peak bereaksi sambil berkata, "Tidak peduli dosa apapun yang dia lakukan, saya tidak dapat membayangkan bahwa pemerintah dunia akan mencoba membunuh orang jenius nomor 1 di dunia." Lalu di Dressrosa, Putri Rebecca dan Leo juga membicarakan Monkey D. Luffy dan yang lainnya. Kemudian adegan kembali ke Pulau Egghead, memperlihatkan Pang York memberitahu Gorosei bahwa Pang Record akan terus berkembang bahkan setelah kematian Stella Vegapunk asli. Dan juga York mengatakan masih terdapat 2 Vegapunk yang tersisa. Mereka adalah Pang Lilith dan Pang Atlas. Mendengar penjelasan York, Gorosei kemudian memutuskan untuk melenyapkan Atlas dan Lilith. Lalu adegan berpindah di timur pantai Egghead, memperlihatkan kapten tercinta kita Yonko Mugiwara no Luffy, kemudian ada Dory dan Brogy mencapai pantai dan melompat ke kapal Elbap, bergabung dengan Jewelry Bonnie, Sanji dan juga Franky, di mana diperlihatkan pertempuran raksasa Elbap melawan angkatan laut berlangsung sengit, dan salah seorang Vice Admiral memerintahkan para bawahannya untuk tidak membiarkan topi jerami lolos karena mereka telah mengerahkan 100 kapal perang ke Pulau Egghead. Kemudian diperlihatkan Vice Admiral Doll dan Vice Admiral Bluegrass mendekati kapal Elbap dan bersiap menangkap Jewelry Bonnie. Melihat ancaman mendekat, Bonnie kemudian menyerang dan mengubah mereka menjadi gadis kecil. Kita diperlihatkan Doll marah kepada Bonnie sambil berkata, "Terkutuklah kamu, Bonnie." Lalu diperlihatkan Luffy bertemu kembali dengan Oimo dan Cassie dan menyapa mereka berdua. Diperlihatkan Oimo dan Cassie terluka parah setelah diserang oleh Doll pada chapter sebelumnya. Wadidaw, diketahui Nami dan yang lainnya telah berhasil berlayar dari Pang Record, dan di chapter kali ini tidak ada informasi mengenai Roro Noa Zoro dan Jinbe. Tampaknya Jinbe dan Zoro sedang bertarung melawan Gorosei Nasujuro, dan marga anime penasaran bagaimana mereka nantinya bisa keluar dari Pulau Egghead. Menarik ditunggu.
Kemudian kita diperlihatkan kehadiran Gorosei Marcus Mars di timur pantai Pulau Egghead, di mana Gorosei Marcus Mars menyerang kapal Elbap menggunakan sinar beam dalam jumlah besar. Diperlihatkan 3 raksasa Elbap mencoba memblokir serangan Marcus Mars, tapi sebagian dari mereka terluka dan kapal Elbap mengalami kerusakan. Wadidaw, serangan beam yang luar biasa. Tidak sabar melihat Gorosei Marcus Mars dan Gorosei lainnya bertarung melawan Luffy dan yang lainnya. Lalu berpindah di lokasi Luffy, memperlihatkan Luffy makan dalam jumlah yang banyak, dan kemudian berubah bentuk ke gear kelimanya lagi, yaitu Nika. Kemudian Luffy berbicara kepada Jewelry Bonnie, "Ayo pergi bersama, kamu ingin memukul orang-orang ini kan?" Melihat Luffy berubah dalam bentuk Nika, Jewelry Bonnie kemudian bereaksi dan berkata, "Tidak mungkin, saya tidak bisa melakukannya." Lalu Luffy berkata, "Aku tidak begitu memahami kekuatanmu, tapi aku tahu kamu bisa melakukannya," ucapnya. Kemudian Jewelry Bonnie teringat ketika dia pertama kali bertemu Luffy di Egghead, dan bagaimana Luffy memberitahunya bahwa dia mirip Nika ketika dia bebas. Lalu Bonnie kemudian mengingat kembali kilas balik Kuma ketika dia berjanji di depan makam Jinny bahwa dia akan membesarkan Jewelry Bonnie dan menggunakan kekuatan Toshi Toshinomi untuk berubah menjadi Nika. Kemudian Jewelry Bonnie menggunakan serangan dengan nama Distortion Future, masa depan di mana saya paling bebas. Dalam halaman manga atau halaman ganda yang epik dan luar biasa, Jewelry Bonnie berubah menjadi raksasa dalam bentuk Nika bersamaan dengan kapten tercinta kita yang juga berubah ke dalam bentuk gear kelimanya Nika. Kita menyaksikan keduanya berpose layaknya pose Nika saat di Onigashima di volume 106. Terlihat transformasi Jewelry Bonnie sama persis dengan transformasi gear kelima Luffy. Awan putih melayang di lehernya, rambut putih, pakaian putih-putih. Melihat Jewelry Bonnie berubah dalam bentuk Nika, angkatan laut, raksasa Elbap, semua terkejut dengan mengatakan, "Apa itu? Dua Nika? Apa itu raksasa putih?" Wadidaw, mengejutkan. Sungguh luar biasa betapa gilanya buah iblis milik Jewelry Bonnie, kekuatan yang memungkinkan dia berubah ke masa depan, apapun yang dia inginkan. Mungkin sebagian nakama bertanya-tanya kenapa Bonnie bisa berubah ke bentuk Nika. Di sini marga anime mencoba menjelaskan hal tersebut. Kemampuan Jewelry Bonnie adalah kemampuan yang memungkinkan pengguna berubah menjadi masa depan yang dia inginkan. Di chapter 1113 kita telah melihat Jewelry Bonnie meniru kemampuan Nika walaupun hanya sekedar tangan karet. Namun dalam dialog tersebut, Jewelry Bonnie telah berusaha berubah ke dalam bentuk Nika berdasarkan cerita Kuma. Namun karena keterbatasan cerita, Jewelry Bonnie tidak mampu berubah sepenuhnya. Lalu akan timbul pertanyaan, lalu kenapa Bonnie secara cepat bisa berubah ke bentuk Nika sepenuhnya? Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan chapter 1107, di mana Luffy memang menyuruh Bonnie memperhatikan Luffy bagaimana dia menggunakan kemampuan Nika. Di saat itu, Bonnie juga telah melihat bentuk dari Nika sepenuhnya. Itu menjadi alasan Jewelry Bonnie bisa bertransformasi dalam bentuk Nika seutuhnya. Dan di chapter kali ini, sebenarnya Bonnie tidak hanya meniru kemampuan Nika, tapi dia juga meniru kemampuan dari raksasa Elbap, yang membuat dia bisa berubah menjadi raksasa. Dari kemampuan yang luar biasa ini, kelemahan satu-satunya Bonnie adalah stamina. Stamina Bonnie menjadi penghalang yang membuat dirinya tidak bisa berubah dalam waktu yang lama. Mungkin hal ini disebabkan karena usia Bonnie baru belasan tahun. Tapi terlepas dari itu, kemampuan Bonnie benar-benar luar biasa. Leo melihat Jewelry Bonnie dan Monkey D. Luffy bertransformasi dalam bentuk Nika, Topman Warqui dan Jupiter merasakan kehadiran yang aneh, lalu bersiap menuju timur pantai lokasi kapal Elbap berada, di mana 3 Gorosei nampaknya menuju lokasi Luffy berada. Tentunya hal ini akan menjadi pertarungan di mana Luffy dan kawan-kawan akan bertarung melawan Gorosei. Lalu di panel terakhir chapter 1118 diperlihatkan kembali Iron Robot atau robot kuno di dasar laut. Setelah merasakan kebangkitan dari Nika, wadidaw, Iron Robot tampaknya siap membantu Luffy. Dan tentunya chapter depan akan banyak adegan epik yang terjadi, menarik ditunggu. Dan kabar terakhir, minggu depan kembali tidak libur. Mantap, Oda lembur Leo. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal